Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa mempresentasikan hasil kerja kita dengan mata kuliah Customer Relationship Management dengan judul Pengaplikasian CRM di Kantin Amanah Universitas Hang Tuah Pekanbaru berbasis web. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Rika Melianti Eskom Mkom yang telah memandu kami dalam pengerjaan tugas ini. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan rekan saya Emrestu Pratama, Rangga Maulana Hidayatullah, Rada Viviana, dan Lulu'ul Maftuha. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Menurut Hupahayan 2015, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Konsep dasar sistem. Suatu sistem sangatlah dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, karena sistem sangatlah menunjukkan terhadap kinerja perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Agar dapat berjalan dengan baik, bagian-bagian atau komponen dalam sistem itu memerlukan kerjasama yang baik. Ini akan dilanjutkan oleh Lulu'ul Maftuha. Kepadanya dipersilakan. Ani, diam! Pengertian pelayanan. Pelayanan adalah suatu kumpulan atau kesatuan yang melakukan kegiatan menguntungkan dan menawarkan suatu kepuasan meskipun hasilnya secara fisik tidak terikat kepada produk. Pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur, atau metode tertentu yang diberikan kepada konsumen agar kebutuhan konsumen tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka. Fungsi sistem informasi yaitu sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara efektif dan efisien kepada pengguna dengan perantara sistem informasi. 2. Memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. 3. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 4. Mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. 5. Mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. 6. Menetapkan investasi yang akan diarahkan kepada sistem informasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rada Viviana. Kepadanya dipersilahkan. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan pengunjung dapat A. Pengunjung dapat melakukan pemesanan. Analisa kebutuhan pelanggan dapat A. Pelanggan terlebih dahulu melakukan login sebelum melakukan pemesanan apa saja. B. Pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan. D. Pelanggan dapat mengecek riwayat pemesanan. Analisa kebutuhan administrator dapat A. Admin dapat mengelola data pemesanan. B. Admin dapat memberikan konfirmasi pemesanan. C. Membuat diskon kepada pelanggan. Strategi penerapan Customer Relationship Management. Strategi yang dirancang dalam penelitian ini adalah lebih mengedepankan keefisienan pemesanan barang dan mempermudah penjual dalam menambahkan menu promo, di mana nantinya promo tersebut akan diaktifkan oleh administrator sesuai dengan yang diinginkan penjual. Contohnya adalah Hari Guru. Model strategi yang dirancang adalah 1. Mempermudah dalam menambah menu promo sesuai yang diinginkan penjual. 2. Mempermudah penjualan, pemesanan, dan pendataan bisnis kantin amanah.
Berikut merupakan diagram metodologi yang kami gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Kepada Rangga dipersilahkan. CRM operasional. Operasional CRM adalah sistem terpusat yang mendukung berbasis fungsi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan perusahaan melalui penyimpanan informasi tentang prospek, pelanggan, dan bisnis secara keseluruhan. Dengan menggunakan operasional CRM, Anda dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan optimal melalui otomatisasi layanan dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Desain. Dalam penelitian ini, desain sistem menggunakan flowchart dan UML di mana meliputi US, case diagram, activity diagram, dan desain user interface dari proses mengaktifkan diskon dari admin sampai proses pemesanan dengan mendapatkan diskon untuk pelanggan. 1. Desain sistem, flowchart diagram. Activity diagram. Pada diagram menjelaskan kegiatan admin dan alur kerja admin saat ingin menambahkan produk atau menu dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, admin membuka halaman web. Yang kedua, sistem menampilkan halaman web. 3. Admin mengisi username atau password. 4. Sistem menampilkan halaman utama. 5. Admin memilih halaman menu produk. 6. Sistem menampilkan daftar menu produk. 7. Admin mengelola data produk. Dan terakhir, sistem menampilkan detail data produk. Selanjutnya, cara menjalankan program yang akan dijelaskan oleh Restu pertama. Ada Restu, dipersilakan. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang cara kerja website kami. Nah, di sini adalah halaman utama kami. Nanti di sini ada tombol masuk untuk login. Nah, di sini kita bisa buat akun, mau sebagai pembeli atau penjual. Nah, kita akan masuk buat akun dulu sebagai pembeli. Nah, di sini akan kita isi nama depan, nama belakang, email, nomor HP, sama paspor. Paspornya minimalnya 8 huruf ya. Nah, di sini saya akan bilang pembeli, nama belakangnya HTP, pembeli HTP. Emailnya pembeli. Ini sebagai emailnya nih pun berfungsi sebagai ID untuk login nanti. Beli@htp.com. Nomor HP-nya kita set saja 123. Ini akan kita masukkan pasportnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena minimal pasportnya 8 huruf, kita daftar. Nah, di sini kita akan melakukan pelengkapan dan informasi. Hal ini digunakan agar jika ada pemesanan palsu akan dilanjuti lebih mudah, dan kita ketahui jika ada yang orang luar yang tidak kita tahui memesan barang mungkin sebagai prank. Nah, hal ini bisa dibatasi dengan cara informasi lebih dalam dan name. Nanti kita masukkan name, fakultas, jurusan, dan alamat. Nah, nanti lengkapi. Nah, welcome pembeli. Kita telah login sebagai pembeli. Nah, di sini di seller. Nah, di seller kita akan tahu ini konten amanah. Nah, di sini kita bisa pesan makanan, minuman, dessert, atau snack. Tapi yang ada kan cuma ada food sama beverage saja, food atau minuman yang ada. Jadi kita akan pilih makanan. Nah, di sini ada menu-menunya. Saya bisa lebih banyak jika penjual ingin memasukkan menu, nanti ada caranya. Nah, di sini food. Kita akan pesan makanan ayam geprek taban yang manis dengan harga 20.000. Nah, setelah masuk cart, kita bisa check out langsung. Nah, di sini tulis pesan untuk penjual seperti tanpa sambal, dan ayam jangan terlalu kering. Nah, di sini bisa dicatat begini. Konfirmasi
Nah, pemesanan telah disubmit, mohon menunggu. Kita bisa melihat status pemesanan kita. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat pemesanan kita. Ini GW ini artinya adalah menunggu. Nah, setelah itu kita akan ke layar penjual. Kita keluar dulu untuk melakukan layar penjual. Nah, di sini kita masuk. Kita bisa masuk dengan buat akun seller, tapi saya sudah ada. Itu dengan saya buat nama teman saya Rangga. 1 2 3 4 5 8 masuk. Nah, di sini welcome Rangga artinya ini semuanya penjual, jadi kita bisa tahu seller. Nah, ini dapur maksudnya kita tahu. Nah, ini di sini adalah menu-menu yang Rangga telah masukkan sebagai penjual. Nah, di sini kita bisa melihat mau menambahkan menu. Seperti kita mau menambahkan menu promo juga bisa. Bilanglah. Promo ayam geprek tambah ayam geprek tambah nasi 12k saja. Nanti harganya kita masukkan 12.000. Kategorinya makanan, stoknya tersedia. Nah, nanti kita bisa pilih gambarnya. Jika mau add, kita bisa choose file. Mana ya? Nah, di sini seperti ini nasi ayam. Kita pilih ayam, gambarin aja, add. Nah, nanti produk telah ditambahkan. Di sini kita bisa lihat produknya apa. Nah, kita bisa lihat ini promonya nasi ayam geprek tambah nasi 12k saja, 12.000. Kita bisa juga menghapus menunya atau mengedit menunya, seperti harga, naikkan harga, mengubah kategorinya, atau jika stok setelah habis kita bisa ganti jadi habis, bisa diupdate jika mau. Nah, jika ada pemesanan, kita akan mengetahuinya di daerah pemesanan sini. Nah, pembeli HTP. Nah, ini tadi yang pembeli HTP ini. Pemesan barang. Di sini kita bisa melihat view pembeli siapa dari siapa, itemnya apa. Jika mau mengetahuinya pun bisa ketahui dengan localhost. Yang MyAdmin nanti di data di localhost datanya akan tersimpan. Ini dari pembeli ini siapa, data yang lebih dalam apa, nanti hapus. Nah, di sini kan kita bisa mengetahui usernya. Ini kita dari pembeli HTP. Nah, phone-nya visitor. Nanti di sini role-nya di visitor. Kita bisa mengetahui di visitor. Tadi ID-nya 4. Jadi kita bisa mengetahui dia ID-nya 4. Nah, ini user ID 4. Kita bisa ketahui data lebih dalamnya 271 dari fakultas komputer, jurusannya informasi, alamatnya dari Murinda. Nah, nanti jika memang sudah tidak ada curiga sama sekali, kita bisa terima pesanannya atau kita tolak pemesanannya jika mungkin ada barangnya dari pesannya yang tidak enak atau barangnya ternyata telah habis tapi kita belum sempat ganti. Atau kita mau menerimanya juga bisa, jadi kita tinggal cook. Nah, ini kan hampir finish. Jika kita login ke pembeli, hal ini akan menampilkan di status pembeli. Ke pembeli ya, pembeli htp.com 124 masuk. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari statusnya. Status pemesanan kita adalah dalam masak. Nah, nanti jika kita keluar lagi, kita pindah lagi ke penjual. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita masuk. Nah, nanti kita bisa mengatur lagi statusnya seperti telah selesai masak. Yuk kita finishkan. Oke, ordernya telah selesai. Riwayat order ini kita bisa melihat di localhost. Di produk di
kita bisa mengetahui produknya, ordernya, untuk update created ad-nya. Maksudnya itu produknya dipesan tanggal berapa, ini kita bisa ketahui. Kita bisa mengetahui statusnya, semuanya bisa ketahui. Jadi ini bisa dijadikan sebagai pendataan jika mungkin banyak orang yang memesan nasi ayam geprek daripada nasi goreng, jadi bisa kita turunkan barang-barang untuk membuat nasi goreng. Jadi kita bisa memaksimalkan penjualan nasi ayam gepreknya. Di sini kan udah hilang. Jadi kalau kita masuk lagi ke penjual, pembeli maksudnya, nanti akan diketahui bahwa pembeli TP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, akan diketahui di status bahwa pemesanan kita telah finish. Nanti kita bisa ke kantinnya, Bu, bilang ke nama ibu tuh, Bu, nama ID ini, pemesanan ini dengan harga sekian, saya mau ngambil, Bu, nanti bayar di kantin tersebut. Nah, begitulah cara kerja website kami. Maafkan kami karena diskon yang kami lakukan ini lebih ke manual, belum ke bisa otomatis karena masih banyak error. Jika kami menambahkan otomatis kupon atau diskon otomatis, jadi kami masih melakukan pemesanan seperti pemasukan produk promo lebih ke manual, tergantung sama penjualnya. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dapat disimpulkan dengan adanya sistem pemesanan berbasis web untuk kantin amanah Universitas Hangtua Pekanbaru yang tidak optimal dan masih melakukan pemesanan secara manual dan tidak ada pemesanan secara komputerisasi, diharapkan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dapat terselesaikan. Dan penggunaan hasil perancangan ini juga membutuhkan pihak-pihak dari kantin amanah terkait. Beberapa keuntungan dari sistem pemesanan berbasis web ini antara lain pengunjung dan pelanggan dapat memesan makanan secara sistem dan tidak lagi harus memesan makanan secara manual. Bagi pelanggan akan mendapatkan informasi dan promo atau diskon dari pihak admin. Pemesanan makanan akan diberikan pilihan dan dikirim ke pelanggan atau diambil pesanannya tanpa harus mengantri di kantin amanah. Admin dapat mengelola data pengunjung dan pelanggan. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.